Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema pemeliharaan pada budidaya. Perkenalkan, nama saya Abu Amri Jalaluddin dengan NIM L1B025022. Perkenalkan, saya Agung Atika Nada dengan NIM L1B025024. Perkenalkan, nama saya Zaki Awani Robania Senisi dengan NIM L1B05023. Ya, silakan ditonton video tentang presentasi dari tema kita. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Anggun Atika Nada dengan NIM L1B0255024. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang saya dapat dengan tema pemenihan pada usaha budidaya ikan. Di sini saya menemukan jurnal dengan judul Studi Kelayakan Usaha Pemenihan Ikan Kakap Putih di Balai Perikanan Budidaya Air Payau atau BPPAP di Situbondo, Jawa Timur. Pendahuluan. Budidaya ikan kakap putih atau Latas Kalkar River merupakan salah satu komoditas perikanan air tawar yang memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan. Harga penjualannya mencapai Rp75.000 per kilo, menjadikan ikan kakap putih memiliki pangsa pasar yang lebih luas dibandingkan dengan ikan yang memiliki harga yang lebih mahal. Secara komersial, budidaya ikan kakap putih sudah dilakukan di beberapa negara Asia seperti Thailand, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan Indonesia yang mencapai produksi sebesar 300.000 ton. Demikian pula telah berkembang di Amerika dan Australia dengan produksi sebesar 300 ton per tahunnya. Nilai produksi yang didapatkan pada ikan kakap putih belum sepenuhnya terpenuhi secara global, baik dalam olahan seperti ikan filet dan ikan asap. Dalam pembenihan ikan kakap putih dalam budidaya perikanan, ini tentunya membutuhkan persiapan. Salah satunya yaitu ada persiapan wadah, pengelolaan air, dan pemanenan saat induk ikan bertelur. Yang pertama ada persiapan wadah. Wadah pemeliharaan dibersihkan terlebih dahulu dari lumut dan teritipan dengan disinfektan menggunakan kaporit. Kaporit dipilih sebagai desinfektan karena mempunyai klor pada kaporit, terutama HOCI, yang umumnya sangat efektif untuk membunuh patogen dan bakteri. Setelah dibersihkan wadah pemeliharaan dengan menggunakan kaporit, induk ikan akan dipindahkan ke wadah sementara yang berukuran 5 meter x 2 meter x 1,25 meter sebelum dipindahkan ke wadah utama. Setelah itu, proses pengurangan air dari wadah dilakukan dengan membuka penutup outlet di tengah wadah. Setelah persiapan wadah dalam budidaya ikan, tentunya dibutuhkan pengelolaan air yang baik. Dalam pengelolaan air di BPPAP Situbondo, ini memanfaatkan air laut yang berasal dari Selat Perairan Madura diangkat menggunakan pompa berkapasitas 15 pk dan disalurkan melalui pipa diameter 6 inci ke tandon berkapasitas 18.000 liter. Lalu melakukan filtrasi fisik dan kimia untuk menjaga kualitas air. Setelah itu, pada budidaya ikan di BPPAP Situbondo ini menggunakan sistem flow trough, digunakan untuk menjaga kualitas air termasuk kadar amonia, oksigen terlarut, dan pH, serta salinitas 34 gram per liter. Nah, sistem flow trough ini sendiri tuh sistem yang membuat air dalam wadah tetap terjaga dengan baik dan selalu berganti. Sistem ini juga dapat mengurangi kadar penumpukan amonia dan menjaga kualitas air tetap terjaga, yang membuat kadar oksigen terlarut tetap stabil. Nah, cara kerjanya sistem flow trough ini yaitu induk yang di dalam wadah selalu dibuka selama 24 jam
Lalu pada pagi hari outlet dibuka untuk mengurangi air dan menyisakan airnya kurang lebih dari 1 meter. Dan pada sore hari outlet ditutup, dan vlog truck ini juga sering disebut dengan sistem pasang surut air. Lalu setelah menyiapkan wadah dan melakukan pengelolaan air, lalu dilakukan pemanenan telur jika induk sudah bertelur, dengan cara yaitu telur yang sudah dipanen langsung dipindahkan ke akuarium inkubasi berukuran 50 cm x 50 cm x 50 cm. Setelah itu telur dipanen dari egg collector menggunakan saringan berukuran 325 dan dipindahkan dengan perlahan agar tetap utuh. Setelah itu pengamatan telur dilakukan dengan gelas bening untuk menentukan keberadaan telur yang sudah dibuahi berwarna putih bening dan belum dibuahi berwarna putih susu. Kesimpulan, kegiatan pembenihan ikan kakap putih di BPBAP Situbondo dilakukan secara intensif dengan hasil produksi mencapai 320 ekor ikan berukuran 3 cm dalam 1 tahun. Aktivitas ini didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta metodologi yang sesuai untuk memastikan keberhasilan proses pembenihan. Selain itu, kegiatan ini memanfaatkan air laut dari perairan sekitar lokasi yang difilter secara fisik dan kimia sebelum digunakan, serta melalui proses persiapan wadah dan penanganan induk ikan yang tepat. Secara geografis, lokasi BPBAP Situbondo yang strategis dan kondisi lingkungan sekitar yang mendukung turut berkontribusi terhadap keberhasilan kegiatan pembenihan ikan ini. Semua aspek tersebut menunjukkan bahwa usaha pembenihan ikan kakap putih di BPBAP Situbondo layak dan berpotensi dikembangkan sebagai bagian dari pengembangan budidaya perikanan di Indonesia. Sekian dari presentasi aku. Mohon maaf apabila ada salah kata dan tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.